Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini. Kenapa dia? Terus siapa lagi? Informatika masa depan dan sekarang. Nah, materinya nanti akan Ibu jelaskan di depan. Silakan diperhatikan dengan boleh dicatat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin waktu catatan kemarin belajar tentang artificial apa? Harus kalian capaikan. Nah, di sini ada targetnya untuk fase E. Ingat, kalau untuk semester sekarang untuk kelas 12 kalian itu di posisi fase E. Nah, kalau kemarin fase E. Nah, kemudian yang pertamanya ini adalah tujuan lagi. Apa sih tujuan kita pelajari ini? Nah, tujuan kita pelajari ini kalian bisa teraikan di dalam masyarakat untuk pemrograman apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kan belum terlalu canggih, masih ada terhadap manual, kemudian juga harus membawa iPad-nya di mana-mana, iya kan? Nah, kita nanti akan menyaksikan, itu akan apa itu namanya, disajikan video dalam bentuk informatika masa depan. Caranya bisa telepon. Nah, kalau sekarang itu kita bisa mencari apa saja yang kita inginkan asal ada kuota internet atau jaringan internet. Nah, revolusi digital abad ke-21. Revolusi digital ini semakin canggih dengan hadirnya smartphone. Nah, sekarang dengan ada smartphone, satu aja smartphone yang kita pegang yang isinya ada data, ada jaringan internetnya, kita bisa menjelajah dunia. Ya apa tidak? Ya. Kemudian juga kita bisa berinteraksi dengan orang luar negeri, ya Pak? Ya. Iya kan? Nah, di situ adalah kecanggihan dokter ahli bisa membantu bedah operasi. Kemudian ada lagi kalau bidang pendidikan. Coba Firza di bidang pendidikan. Lebih terbantu, Bu. Lebih terbantu gimana? Mencari sesuatu di Google. Oke, lebih terbantu dalam mencari sesuatu di Google. Ada lain di bidang penjualan. Ayo ingat, di bidang penjualan. Bisa melakukan secara online. Iya, bisa apa? Bisa melakukan transaksi secara online. Iya, bisa melakukan transaksi lewat dengan online, misalnya COD. Ya sering kalian lakukan ya di Shopee atau di Lazada, kita menggunakan COD. Itu ya peran informatika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pertanian, pernah lihat nggak? Bidang pertanian, misalnya kalau dulu itu kan numpuk padi itu pakai apa itu namanya? Lesung. Iya, lesung itu ya. Kalau sekarang pernah nggak kita lihat itu? Tidak. Tidak ya. Itu sudah peran teknologi sekarang, sudah memakai mesin itu ya. Apalagi sekarang itu ada lebih ini canggihnya lagi. Coba bidang apa? Coba Farel. Bidang apa Farel? Yang pernah coba bidang misalnya apa ya? Pendidikan. Coba kemudian penjualan, produksi. Tahu nggak produksi? Produksian sesuatu coba. Apa? Iya, membuat mobil dibantukan oleh robot. Jadi kita tidak perlu lagi untuk merakitnya satu persatu. Lagi bisa berkomunikasi. Sekarang lebih canggih. Tatap muka, video call, ya video call atau lewat Zoom. Kalau dulu nggak bisa video call, ibu nggak tahu dulu zaman ibu waktu masih kuliah itu nggak ada yang namanya video call. Video call itu kan sekitar 2 tahun ini ya. Zoom 2 tahun, 3 tahun ini udah booming ya. Jadi kita tidak bisa bohong. Misal saya lagi di ini. Nah, semenjak ada EA, hari kemudian bisa berubah jadi cantik gitu ya katanya ya. Nah, itu AI sekarang. Nah, kemudian meningkatkan produksi. Nah, sekarang itu tadi yang Ibu bilang yang awal tadi, kita dimudahkan untuk berkomunikasi. Misalnya kita punya kenalan, ya berarti tahu ya, paham. Ada yang bingung? Tidak. Padahal tidak bingung, padahal yang diam. Oke, lanjut ke tentang
harus ada di biaya. Makin canggih HP kita, itu makin besar biayanya. Ya enggak? Ya, Bu. Ya, karena katanya iPhone itu Bu cepet ini habis baterainya enggak? Ya, Bu. Ya, kalau HP itu seharian bisa baterainya. Nah, kemudian keamanan resiko serangan siber ya. Nah, itu sering kita kena tipu kalau kita sering percaya. Pernah nggak dapat SMS selamat Anda mendapat duit 500.000? Itu ya. Nah, itu yang membuat kita risikonya besar. Biasanya kalau emak-emak ibaratnya yang orang serius itu kan kemudian ini kalau itu jawabnya itu ambillah saya udah banyak duitnya. Itu langsung dicari dia keluar ya enggak? Karena sering itu kemudian bilang kecelakaan segala macam ya enggak? Itu dapat juga itu. Semuanya dapat bermacam-macam. Jadi nomor HP kita itu mungkin udah tersebar manusia. Nah, di sini kendala kita itu di Indonesia ini sumber dayanya SDM. Kita hanya pemakai tidak menyaji. Informatika. Nah, sektor informatika mengalami perkembangan pesat dengan banyak inovasi terbaru yang memungkinkan efisien dan kemajuan berbagai aspek kehidupan. Aplikasi praktis dan inovasi meliputi SIM otomatis kecerdasan. Nah, nanti kita belajar ataupun melihat video. Di dalam video nanti ada suatu informatika masa depan. Ayo. Kalau nggak bisa gimana? Kita suruh sendiri. Ayo, efisien proses. Efisiensi proses itu Bu mempermudah kerja karena proses yang dialami untuk menghasilkan suatu hasil kerjaan itu lebih mudah dan cepat. Ya, betul. Kemudian yang kedua perubahan keahlian. Kalau gitu ada kayak YouTube, jadi ada pekerjaan yang jadi Iya, benar. Itu perubahan keahlian dengan adanya teknologi masa depan. kayak misalnya gambar terus kayak belajar. Iya, itu namanya kolaborasi jarak Jauh. Bisa Zoom meeting, itu kolaborasi jarak. Misalnya ibu di rumah, ayo nak kita Zoom. Itu namanya
didiskusikan. Tentang video yang kita tonton tadi. Silakan dibacakan oleh panitia. Nanti dua satunya Berempat. Permasalahannya itu terlalu tergantung dengan teknologi AI. Contohnya pada kegiatan sehari di rumah, dulu ibu-ibu sering memasak menggunakan tungku atau kayu bakar. Tapi sekarang sudah ada teknologi AI, yaitu semua perabotan alat listrik menggunakan canggihan AI. Dengan sama Penny. Oke. Ganti buku yang lain. Dengerin dibacain. Tadi saya membantu operasi jarak jauh seperti antar negara yang dibantu oleh dokter di negara lain. Jadi dia bisa melihat sampai pasien-pasiennya bisa lihat semuanya. Terus ada yang menggunakan teknologi dalam pendidikan, jadi bisa berarti ada yang mengabsen dengan cara bertanya. Tunjuk tangan, Ben. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Tadi kan Oli pada ngomong tentang apa tungku-tungku ya. Berkaitan dengan AI sama yang tungku itu apa? Ya. Berkaitannya. Ya, kaitannya. Lebih ke cepat gesit gitu. Rasanya Gitu. Kita bisa coba. Berarti ya ada itu. Tadi kan ngomongnya kan ada AI ya kan. Iya. Terus kata sama kayak tadi sangkut pautnya tunggu sama AI apa? iya, dia minta sangkut pautnya. Bapak bisa ketahuan kalau tunggu sama Iya. Tadi kita mengeluarkan isi otak. Tunggu aja kan dipakai. Coba berdirinya kayak orang meyakinkan. Kami akan dibacakan oleh Alif. Rifki. Alif Rifki. Dampak negatifnya. Kencang-kencang. Ya, Bu. Dampak negatifnya, cara untuk berpikir kritis akan menurun sebab akan ketergantungan dengan teknologi. Karena biaya yang sangat mahal itu. Iya. Yang kedua, karena dengan adanya digital yang lebih maju, manusia akan ketergantungan dan terus-menerus di depan layar yang akan memancarkan yang dapat merusak mata. Dengerin, harus ada pertanyaan. Di depan layar yang menyebabkan blue light itu terpapar ke kita. Tapi kalau ini tiga tadi dia udah menjadikan blue lightnya menjadi lebih hangat terus berrelaksi jadi aman untuk mata. Wah, Itu gimana? kata-kata Kedua, itu kan walaupun udah diturunkan sinar blue light-nya, tapi tetap saja kalau misalnya kita main HP tetap diturunin kapasitas itu cahayanya, itu tetap akan memancarkan blue light-nya. Jadi dengan tergangguan terlalu lama itu juga bisa membuatkan berbahaya. Tuh. Selama sudah bercerita. Iya. Tuh. Enam itu bulan makanya susah.
presentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bintang. Diam. Positif. Kencang. Karena adanya teknologi kehidupan manusia menjadi semakin canggih, memudahkan pekerjaan para medis seperti dokter yang dibantu teknologi untuk mengetahui penyakit pasien. Bukan itu saja, teknologi sekarang juga mengeluarkan smartphone yang bisa memudahkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh, transfer dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi, Pak. OTTD Bu. Ini sih yang paling awal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video tersebut. Nampak negatifnya, mata sering menatap layar. Bukankah dengan adanya AI itu membuat mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah? Saya kamu jawab pertanyaan video. Mungkin untuk sebagian orang yang mengerti dengan teknologi depan itu menjadi mudah, tapi jika masih ada salah satu dua orang yang belum bisa Kalau generasi sekarang kalau lihat untuk kita masih sangat tertinggal ya. Karena itu tadi kendalanya. Kalau kalian yang ibu ngomong, nah kira-kira jelas nggak? Tidak Bu, yang jawab tidak itulah yang berpikir. Berarti dia berpikir itu. Ayo, apa dia materi kita hari ini? Ayo cepat. Ayo dia, sekarang dulu dia. Untuk yang masa depan ini bagus. Kedepannya mana ini? Kita bisa nengok kalau kita melakukannya dengan benar maka kita nikmati dampak positifnya. Tapi kalau kita menyimpang kita akan mendapatkan dampak negatifnya. Contohnya seperti apa negatifnya? Kayak yang disebutkan dari kelompok 6 tadi, kalau kita melakukan AI dengan benar maka pekerjaan lebih mudah. Tapi kalau tidak akan melakukan hal yang buruk tersebut. Seperti tidak bisa berpikir Kritis. Oke, itu ya Kak Rita ya.